Kita belum dapat laporan korban anak yang kita PAP. Sudah ya? Oh, sudah. Yang terakhir tambahan. Jadi kami dari Polda di PAP di Polda. Kalau yang selebihnya masih sementara masih melaporkan di Komisi Disabilitas. Gitu ya Mbak ya. Jadi terima kasih rekan-rekan. Tetap memberikan pelayanan kepada bahwa semua sama di mata hukum. Akan tetapi kami penyidik Polda NTB tetap memberikan hak-hak terhadap tersangka yang seorang disabilitas. Mungkin itu rekan-rekan. Viral ini tim Direktorat Retrieval Polda Nusa Tenggara Barat membuat posko pengaduan. Posko pengaduan yang ada di sekretariat kita itu yang langsung melaporkan kepada Polda NTB, ya, kepada Polda NTB. Ada hotline-nya. Silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 306 66 0811 38 388 30 666 0811 388 30 666. Kita sudah koordinasi terakhir dengan jaksa, koordinasi terakhir bahwa kita akan melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi pertama sudah ada, yang versi korban. Kita akan lakukan rekonstruksi versi tersangka di TKP. Itu permintaan dari kejaksaan. Oke? Itu permintaan dari kejaksaan. Itu update terakhir dari koordinasi kita dengan jaksa. Kapan itu Pak? Kita rencanakan hari Rabu rencananya. Karena Senin dan Selasa kita masih menerima tim dari pusat untuk mengevaluasi, mengasistensi kita, pekerjaan kita, penyidikan kita. Kita rencanakan hari Rabu. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita laksanakan di TKP. Ini versi tersangka. Kalau versi korban sudah kita lakukan. Oke, sudah P berapa ini Pak Den? Kalau di dalam TPKS untuk petunjuk itu tidak ada namanya P19 sebenarnya. Makanya kita koordinasi langsung kepada pejaksanya. Ya mudah-mudahan dengan sudah kita lakukan ini, termasuk nanti ada saksi ahli yang diminta dari jaksa, dari UGM, saksi ahli gender dan ahli pidana, mudah-mudahan ini kita bisa penuhi secepatnya akan P21. Kita upayakan secepatnya P21. Mudah-mudahan dalam tahun ini sudah bisa P21. Untuk korban anak seperti apa Pak? Yang korban anak, untuk anak. Korban anak ada dua yang sudah diperiksa. Berarti totalnya lebihnya berapa? Tadi sudah disampaikan total 7. Jadi 7 itu 5 dewasa, 2 anak. Untuk keseluruhan 7 yang sudah diperiksa, sudah diperiksa di kepolisian. Yang melapor itu jumlahnya totalnya berapa? Ya, itu 13 kan? Oh enggak, ini yang sudah diperiksa. 13 itu adalah yang lapor ke KDD. Itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. berkasnya sudah selesai Pak? Sudah, ini hari ini ada yang dari 7 itu 1 masih on proses saat sekarang ini. Perkembangan terakhir ada informasi lagi nggak untuk korban yang lain selain 15 itu? Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di PAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Yang 2 terakhir ini mahasiswa atau apa? Anak-anak. Oh iya, yang apa? Yang 2 ke KDD itu. Orang dewasa ini. Saya belum tahu dia mahasiswa. Ada yang mahasiswa yang menyebutkan memang teman-temannya gitu. Ada mahasiswa, tapi ada satu lagi saya belum dapat identitas. Tapi kalau yang anak-anak sudah 2, dan kemungkinan yang sudah bersedia untuk di PAP masih ada satu lagi. Jadi bisa 8 ini yang bisa di PAP, cuman masih terkendala karena yang bersangkutan ujian.
Kalau dalam laporannya itu modusnya hampir sama. 8 total dengan 8 itu 8 dengan korban. Penggunaan modus dalam setiap laporan itu motifnya hampir Sama. Apa itu, Pak? Ya seperti yang itu ada proses grooming, kemudian manipulatif, kemudian kalau nggak bisa manipulatif melakukan pengancaman, begitu. Kalau guna-guna dan mandi suci itu ada seperti itu hampir sama atau gimana? Ya ada yang menyampaikan bahwa saya punya mantra-mantra untuk bisa membantu penyembuhan, gitu. Ada juga. Berbeda-beda, setiap korban beda-beda yang disampaikan ke kita. Kalau yang korban anak gimana, Bang? Yang diperiksa nggak ada? Udah dua. Ya, kepolisian yang periksa. Kepolisian, itu yang dari periksa kepolisian. Satu itu memang pacaran. Yang satu lagi seperti yang tadi ada proses grooming, baru kenal langsung grooming. Usia berapa nih, Bang? Yang satu sekarang 17 karena kejadiannya di 2022. Kalau yang satu ini kelas 8. Masih 2 sekolah SMP. sekarang ya? Masih. Yang pacaran itu baru 8 ya? Yang pacaran udah putus sekolah. Kalau yang grooming tadi kelas 8. Infonya Bang sampai ada yang dinikahkan? Belum sampai ada yang dinikahkan. Belum mau sampai dinikahkan. Ada yang Mau menikah iya. Ada yang hamil bener, Bang? Hah? Belum terkonfirmasi kalau yang hamil. Jadi perlu diluruskan teman-teman sekalian. Saya tekankan pada saat di TKP perkenalan, bukan video di hotel ataupun homestay. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban. Itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Itu Polda Nusa Tenggara Barat khususnya PPA itu adalah korban, saksi korban yang pernah mengalami peristiwa yang sama untuk menguatkan, mendukung bukti bahwa ada laporan yang pertama. Jadi proses penyidikan ini didasari oleh satu laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan, ya. Entah itu nanti apakah yang berikutnya yang sekarang sudah didata oleh KDD, apakah itu nanti melaporkan kepada kita dalam bentuk laporan polisi, itu cerita untuk berikutnya, ya. Pasti apapun nanti ke depannya apabila dilaporkan kembali kepada kita akan proses. Tapi nanti kita melihat situasi yang berkembang.